Halo Brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share mengenai kelanjutan pembahasan kita mengenai kelompok rumus date and time. Nah, spesifik kali ini gue mau bahas mengenai date value, time value, dan juga isovegnum. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Namun sebelumnya, bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, cool. Siap. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai 5 rumus dari kelompok rumus date and time ya. Jadi kalau date and time itu kan dia punya banyak rumus tuh. Nah, kita akan bahas spesifik untuk rumus date, kemudian date value, time value, dan juga isovegnum. Apa-apa saja fungsinya, kita akan bahas satu persatu sampai tuntas kayak gitu. Oke, kita pertama bahas mengenai date dulu ya. Nah, date ini fungsinya dia adalah menampilkan angka dalam format date sesuai format yang dikenali di Microsoft Excel gitu. Jadi kalau format yang nggak dikenali, dia akan ditunjukkan sebagai value kayak gitu. Nah, adapun sintaksnya itu mudah banget diingat. Jadi date, tahun, bulan, tanggal. Jadi dari yang besar ke kecil ya. Jadi dari tahun, kemudian koma, bulan, koma, tanggal. Nah, di sini separatornya gue pakai koma karena di laptop gue dia pakai koma. Nanti kalau browse Excelnya atau laptopnya pakai titik koma, boleh pakai titik koma ya, jangan pakai koma nanti error kalau pakai koma yang harusnya titik koma. Nah, di sini kalau laptop gua koma, jadi gua pakainya koma. Jadi disesuaikan ya mengenai sintaksnya atau separator sintaksnya. Nah, contoh penggunaan date-nya. Gue punya nama siswa, tanggal, bulan, tahun. Nah, gue ingin tahu tanggal daftarnya nih. Nah, tanggal daftar itu dapat dari gabungan antara tanggal, bulan, dan juga tahun di sini. Nah, gimana cara gabunginya? Bisa nggak gue pakai concatenate? Boleh, tapi kalau specific date, kalau bisa gue saranin pakai date agar langsung format yang didapatkan itu berupa date. Jadi nggak perlu nambah garing-garing gitu ya. Jadi nggak perlu tambah garis miring, kemudian string-string yang lain, cukup pakai date nanti langsung bisa. Nah, gimana cara pakainya? Oke, pertama kita bisa sama dengan, jadi jangan lupa sama dengan ya. Kalau rumus date, kemudian buka kurung. Di situ akan langsung dikasih tahu sintaksnya tuh year, month, dan juga day. Sama ya, jadi tahun, bulan, tanggal. Nah, kalau Brosys nggak punya referensinya, bisa langsung ketik tahunnya. Tapi biasanya, kan udah punya nih contohnya, gue udah punya si Ayu Widya Pratiwi, dia daftarnya tanggal 1 bulan 5 tahun 2021. Nah, gue mau gabungin tuh, jadi satu sel doang gitu. Oke, berarti year-nya berarti gue pilihnya di G14 ya, karena di G14 adalah referensi untuk tahun pendaftarannya si Ayu Widya Pratiwi. Kemudian koma, jangan lupa pilih month atau bulan. Bulannya gue pilih di F14 karena itu adalah lokasi referensi dari bulan daftarnya si Ayu Widya. Kemudian koma lagi sebagai separator. Yang terakhir adalah day. Nah, day-nya itu adalah 1. Nah, E14 adalah selnya. Ini adalah sel referensi dari tanggal daftarnya si Ayu Widya Pratiwi. Kemudian tutup kurung dan juga enter. Nah, maka langsung didapatkan tuh bahwa si Ayu Widya Pratiwi dia daftar tanggal 1 bulan 5 tahun 2021. Nah, misalkan bener gak nih, jangan sampai kebalik-balik nih, bulan jadi tanggal jadi bulan. Oke, kita coba blok ya. Jadi dari sel ini kita pakai yang ini deh, date-nya kita pakai yang long date. Nah, gitu. Jelas kan ya? Jadi yang awalnya tadi short date, dia cuma ngelihatin tanggalnya doang, sekarang langsung di breakdown tuh. Langsung kelihatan. Jadi benar ya. Jadi 1 bulan 5 tahun 2021 sesuai dengan tanggal yang ada di sini. Nah, misalkan itu cara yang pertama. Jadi bro bisa langsung ketik rumusnya. Nah, gue maunya dituntun nih bro, gimana tuh? Oke, boleh. Jadi kalau mau dituntun, masuk di formula, kemudian date and time, pilih date paling atas ya. Date, kemudian dia akan langsung muncul nih kolom-kolom isian. Year-nya mau diketik sendiri boleh atau mau dipakai referensi. Nah, karena gue udah punya referensi, misalkan si Herman Satria Budi, tahun dia daftar itu tahun 2021. Oke, berarti gue pilihnya di G15 karena sesuai dengan si tahun daftarnya Herman Satria Budi. Enter ya, habis itu kemudian klik lagi untuk bulannya, pilih referensinya. Kemudian jangan lupa D-nya, pilih referensi yang sesuai juga. Nanti akan langsung muncul tuh previewnya. Loh, previewnya kok beda? Di sini kan harusnya 21 bulan 11 tahun 2021 ya. Kenapa kok 44521? Iya, nggak apa-apa proses. Jadi gini, untuk preview di function argumen dari
Excel itu akan dimunculkan sebagai dia general ya. Jadi settingan general. Ini adalah settingan petanggal 1900. Nah, ini settingan kalau dia dalam bentuknya general. Jadi kan kalau di Excel dia ada general, text, date, kemudian time dan lain sebagainya. Ini adalah preview untuk general ya, bro. Jadi ini nggak masalah previewnya kayak gini, tapi nanti ketika di oke, nah hasilnya langsung sesuai ya. 21 bulan 11 tahun 2021 sama persis. Nah, kenapa di sini November? Karena kita pakai tipe yang long date seperti itu. Nah, misalkan Bro mau terapin ini semua di kolom-kolom atau di seluruh kolom di baris ini untuk rumus ini, bisa langsung double klik di pojok kanan bawah 2 kali, tak tak. Atau bisa juga tekan tahan di pojok kanan bawah sampai dia muncul kursor tambah ya. Kemudian lepas di destinasinya. Kayak gitu. Langsung tuh semuanya menggunakan rumus sintaks yang sama gitu ya. Jadi langsung bisa diterapkan di seluruh kolom, di seluruh baris di kolom tanggal daftarnya. Kayak gitu. Gampang banget kan untuk dapetin date. Jadi nggak perlu pakai konsen internet. Bisa pakai konsen internet sebenarnya, cuma dia harus nambahin garing, dan itu nanti belum statusnya langsung dalam format date. Dia masih dalam format general kayak gitu. Nah, kalau date dia langsung akan terubah menjadi format date. Siap. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke bagian selanjutnya, yaitu date value. Nah, apa nih date value? Nah, date value dia adalah fungsinya menambahkan angka dalam format date dari teks yang diberikan sesuai format yang dikenali di Microsoft Excel. Nah, kalau tadi kita dikasih referensi kayak gini, tanggal, bulan, tahun, semuanya dalam bentuk general ya. Jadi general tuh di sini, jadi dalam bentuk general ya. Kemudian gimana nih kalau kita dikasihnya itu dalam bentuk teks gitu? Bisa nggak kita rubah gitu? Excel mampu nggak untuk menerjemahkan data-data ini gitu? Oh bisa, Excel bisa dong membantu untuk menerjemahkan, tapi sesuai yang dikenali oleh Microsoft Excel. Kalau dia tidak dikenali oleh Microsoft Excel, maka fungsi date value pun akan menganggapnya sebagai hashtag value atau jadi kesalahan value, jadi kesalahan karena tidak dikenali nilainya seperti itu. Nah, adapun sintaks penggunaan date value itu adalah date value, kemudian di dalamnya argumennya adalah tanggal berupa teks ya. Jadi tanggalnya ini berupa teks, bisa diketik sendiri pakai tanda petik 2 kali di atas, ini di awal sama di akhir, sama bisa juga dari referensi yang isinya adalah teks. Nah, teksnya ini harus sesuai dengan yang dikenali sama Microsoft Excel gitu. Kalau dia tidak dikenali, dia tidak akan bisa kayak gitu. Oke, kita coba ya langsung date value. Date value, di sini langsung muncul date value ya, bisa langsung double klik atau langsung diketik sampai selesai date value juga boleh. Kemudian dia bilang date text-nya mau di mana? Gua mau pakai yang IOWI Data TV tanggal daftarnya misalkan 11 Januari 2021. Gua enter. Oh, hasilnya gini nih. Kalau dia keluarnya angka semua ya. Iya, ini adalah angka atau hasil generalnya. Jadi ini bukan yang berupa date ya. Nanti kalau date-nya, short date-nya kita akan taruh di sebelah kanannya. Kita coba terapin ini semua di kolom hasil general. Nah, sekarang kita coba terapin yang sama, date value pada dengan tipe yang short date ya. Dengan referensi yang sama. Nah, kayak gitu. Jadi langsung kedetek nih bahwa si tanggal daftar IOWI Dia Pratiwi yang awalnya 11 Januari 2021 langsung bisa rubah jadi 11/1/2021. Kenapa? Nah, karena di Excel dia mengenali bahwa 11 adalah tanggal 11, Jan adalah Januari atau 01, dan 2021 adalah tahun 2021. Jadi formatnya tanggal, bulan, tahun. Seperti itu. Itulah yang dikenali Excel. Jadi ketika Excel mengenali, maka dia akan langsung bisa dirubah menjadi date yang sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh nih, misalkan kita mau pakai, misalkan date-nya gue ganti dash ya. Misalkan gini, contoh nih. Nah, kita mau terapin, sabar. Gue pakai cara kedua dulu. Kita pakai cara yang kedua dulu, misalkan mau dituntun nih. Formula, kemudian date and time, masuk di date value. Nah, tinggal pilih referensinya. Contoh gue pakai yang 29 Desember 2020. Gue mau cari short date atau tanggal daftarnya si Herman. Gue mau rubah sesuai yang dikenali dengan Excel. Pakai date value, kemudian enter.
akan muncul. Oke, previewnya kayak gitu 44103 sama ya sebenarnya ini benar. Kemudian kita oke karena kita tadi udah setting di sini adalah short date, maka oke 29 bulan 9 tahun 2020 sama persis ya kayak gitu. Nah misalkan Bro mau terapin rumus ini dari bagian atas gitu, dari seluruh kolom short date, oke bisa langsung double klik di pojok kanan bawah 2 kali. Loh, kok ada value tuh di bagian ujung? Kenapa? Iya deh. Kenapa, Ding? Nah, oke. Jadi alasan utamanya adalah di sini Excel tidak mengenali. Nah, tidak mengenali yang mana nih? 25/2020. Kan itu harusnya 25 Desember 2020 gitu kan ya kalau kita mengenalinya. Nah, tapi di Excel dia tidak mengenal des, dia mengenalnya adalah dec. Jadi ejaannya adalah ejaan bahasa Inggris. Jadi ketika kita rubah menjadi 25 dec 20, apa yang terjadi? Nah, dia akan langsung mengenali bahwa oh itu Desember toh. Nah, gitu. Jadi 25 Desember 2020. Untuk ejaan date value ini masih beberapa PC terbatas ya untuk khusus bahasa Inggris doang. Jadi ejaan untuk bulan itu harus disesuaikan dengan ejaan bahasa Inggris. Kalau dia berbeda dengan ejaan bahasa Inggris maka dia akan muncul sebagai value. Jadi kalau Januari itu I yang belakang atau yang paling belakang tuh pakai Y atau pakai Y ya, bukan pakai huruf I. Kemudian pakai misalkan Maret itu bukan Maret tapi March gitu ya. Kalau April kan sama tuh. Mei dia juga pakai MIY atau Y bukan Mei, MEI bukan. Jadi khusus untuk date value di beberapa PC dia masih terbatas menggunakan ejaan pakai bahasa Inggris. Kayak gitu ya, Brosis. Jadi kalau dia dalam pakai ejaan bahasa lain atau mungkin bahasa Indonesia dia akan terdeteksi sebagai value kayak tadi. Nah inilah fungsi dari date value, jadi dia menampilkan angka dalam format date dari teks yang diberikan sesuai format yang dikenali oleh Microsoft Excel gitu. Kalau dia nggak dikenali sama Excel, dia akan tetap dikasih sebagai value. Nah inilah fungsi dari date value. Nah sekarang kita melangkah ke selanjutnya yaitu kita masuk ke time. Nah apa nih fungsi time? Fungsi time ini hampir mirip dengan date tadi ya. Jadi dia kalau date dia menampilkan angka dalam bentuk date. Nah ini fungsi time adalah menampilkan angka dalam format time sesuai format di Microsoft Excel kayak gitu. Jadi dia harus juga dikenali sama Microsoft Excel nih. Kalau dia formatnya nggak dikenali ya nggak bisa. Akan dibalikan kepada error value kayak gitu. Nah contoh nih kita punya sintaks dulu deh. Nah sintaksnya itu ada time kemudian jam menit detik. Jadi sama kayak tadi di date konsepnya dari besar ke kecil ya. Jadi jam menit detik. Kalau tadi kan dari tahun bulan tanggal gitu ya. Sekarang time itu jam menit kemudian detik. Nah sekarang selanjutnya kita mau cari nih Ayu Widya Pratiwi tuh waktu daftarnya kapan tuh. Nah di sini udah ada jamnya, udah ada menitnya, udah ada detiknya. Gimana cara kita gabungin? Bisa pakai concatenate itu kan nggak ada salahnya, tapi itu kan butuh effort ya karena dia harus nambah karakter titik 2, kemudian juga dia nambah untuk setiap string teks itu kan dia harus pakai tanda petik, itu kan jadi cukup lama. Belum lagi kita harus merubah formatnya menjadi time. Nah maka dari itu kalau mau gabungin data time atau data jam, gua saranin pakai rumus time. Oke, kita coba cara yang pertama. Sama dengan kemudian ketik time. Nah disitu akan langsung muncul tuh, kalau kita kasih buka kurung akan muncul hour, minute dan juga second. Kalau dalam bahasa Indonesia jam, koma, menit, koma, detik gitu. Nah separatornya kita tetap pakai koma karena di laptop 2 ini pakainya koma. Jadi kita pilih referensinya jam. Nah di sini gue pilih di E14. Bro sih bisa ketik juga kalau memang mau, nggak ada salahnya. Tapi karena gue udah punya referensi di sini, gue pilih di E14 sebagai jamnya. Kemudian menitnya gue pakai di F14 karena si Ayu Widya Pratiwi data menit daftarnya kita udah punya. Kemudian yang terakhir adalah detiknya. Detik dari pendaftaran Ayu Widya Pratiwi adalah di G14. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah dia akan langsung muncul tuh, si Ayu Widya Pratiwi daftar jam 5:19 AM. Nah, hal di sini kenapa munculnya AM? Karena gue pakai settingan AM PM ya, settingan 12 jam. Jadi ini kalau AM tuh pagi, kalau PM itu petang atau
sore gitu ya. Jadi jam 12 siang sampai jam 12 malam itu pakai PM. Dari jam 12 malam 12 malam. Jadi jam 12.01 jadi 0001 pagi sampai jam 11.59 siang itu dia pakainya AM. Itu udah jelas lah ya penggunaan AM PM. Kayak gitu. Nah, kenapa detiknya nggak kelihatan? Iya, detiknya nggak kelihatan, tapi dia tetap benar kok sesuai dengan previewnya kayak gitu. Karena di settingan time gue di sini nggak gue tunjukin detiknya sih, kayak gitu. Nah, kalau di sini kan kelihatan 5.19.21. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Nah, langkah selanjutnya gimana nih? Nah, contoh langkah yang kedua, bukan langkah yang kedua sih, cara yang kedua itu adalah dengan dituntun. Gimana caranya? Masuk di formula, kemudian date and time, masuk di time. Mana tuh? Nah, ini pilih. Dia akan langsung muncul nih function argumen. Nah, function argumennya ada 3, yaitu hour, minute, dan juga second. Sama kayak tadi, cuma kalau di sini kan ditunjukin tuh tiap kolomnya apa. Bisa langsung pilih di bagian kayak upload nih, kayak icon tanda panah ke atas. Misalkan hournya si Herman Satria Budi, jamnya itu berarti di sel E15, kemudian enter. Kemudian minute-nya ada di sel F15, kemudian enter. Dan juga second-nya itu ada di sel berapa? Sel G15, tinggal di enter. Nah, di situ. Nah, untuk previewnya, kenapa kok kelihatan 0,718 sekian? Ya, itu hanya preview sesuai dengan tipe general ya, brosis. Jadi di previewnya di sini semuanya dalam tipe general, kayak date juga tipenya di general, jadi nggak apa-apa. Di sini mungkin tidak sesuai ekspektasi kita gitu ya, tapi ketika di oke, hasilnya akan sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kok dia jadi 5? Kan gue maunya 17 gitu ya. Oke, nah 5.14 PM itu karena gue settingnya sebagai AMPM ya, kayak tadi gue bilang. Nah, kalau misalkan brosis mau rubah modelnya, bisa masuk di custom nanti ya. Jadi klik kanan, format cell, kemudian di custom sesuai dengan keinginan. Nah, di sini gue pakainya hour, minute, AMPM ya. Nanti kalau misalkan brosis maunya yang dia jam, jadi hour, MMSS ini bisa disetting sesuai kebutuhan. Nah, karena gue terbiasa pakai AMPM, berarti gue tetap pilih di AMPM. Tapi kalau misalkan brosis mau pakai yang jam, minute, second, bisa pilih yang ini. Gitu ya. Oke, kayak gini hasilnya. Kalau diganti sesuai dengan custom sih, sesuai dengan custom pilihan brosis semua untuk waktu daftarnya. Tapi kalau gue lebih nyaman pakai AMPM, kayak gitu. Siap. Selanjutnya kita mau nerapin ini di seluruh kolom. Jadi di data kita punya, kita mau terapin semuanya. Tinggal klik di pojok kanan bawah, tunggu kursornya sampai muncul tanda tambah, kemudian double klik. Oke, langsung jadi. Atau cara yang kedua bisa jadi tekan tahan kursor tanda tambah ini, kemudian tahan terus sambil diklik ya, lepas di destinasi. Nah, setelah lepas, maka rumusnya akan diterapkan di semua sel yang kita tadi tekan tahan itu ya, yang kita blok tadi, kayak gitu. Nah, inilah fungsi dari time. Jadi dia menampilkan angka dalam format time sesuai format di Microsoft Excel. Jadi ketika dia tidak dikenali formatnya, maka dia tidak akan bisa, atau dia tidak akan berusaha berubah menjadi waktu sesuai yang kita inginkan. Oke, nah sekarang kita melangkah ke selanjutnya, yaitu di time value. Apa nih fungsi dari time value? Nah, mirip dengan date value tadi. Jadi, kalau date value kan menampilkan angka dalam format date ya. Kalau time berarti dalam formatnya time. Nah, ini dia juga harus dikenal ini sama Microsoft Excel. Kalau dia tidak dikenal sama Microsoft Excel, dia akan error value. Oke, kita coba. Untuk sintaksnya adalah time value, kemudian waktu berupa teks. Jadi, waktunya bisa diketik. Nah, bisa diketik pakai tanda petik 2 ya, sebagai string text kayak gitu. Nah, contoh nih, kita mau cari nih hasil time dari waktu daftar Ayu Widya Pratiwi sampai si Jeffrey Alfiandi. Contoh nih, gue pakai time value ya. Berarti bisa ketik time value, kemudian double klik di sini di bagian tulisan time value-nya, kemudian time text. Di sini waktunya dia daftar tuh 10.45 ya si Ayu Widya Pratiwi. Tinggal di enter. Oke, hasilnya adalah 0,44 sekian. Kemudian kita terapin di seluruh rumusnya. Wah, angkanya gini semua ya. Kenapa tuh? Iya, karena dia settingan. Betul banget. Settingannya masih general. Kemudian kita coba setting dia di time value ya. Kemudian waktu terdaftarnya kita enter.
Nah, di situ kedetek bahwa 10.45 di data yang ada itu adalah 10.45 AM. Kenapa? 10 adalah jam, 45 adalah menit, 00 adalah detiknya. Karena di situ tidak ditunjukkan spesifik detiknya berapa. Makanya dipilihlah sebagai 00 AM karena gua pakai settingan 12 jam AM PM sehingga ketika dia di bawah jam 12 siang dia akan terdetek sebagai AM. A itu adem, P itu petang gitu ya kalau susah bedain antara AM PM. Nah, kemudian Hirman Satria Budi, gimana cara nerapinya? Oke, selain bisa mengenalkan ketik tadi, Brosis juga bisa masuk di date and time, kemudian time value agar bisa dituntun kayak gitu. Nah, time value-nya Brosis bisa pilih nih referensi yang dimau. Misalkan gua mau ambil si Hirman Satria Budi, otomatis gua pilih di sel E15 untuk mengetahui waktu terdaftarnya. Nah, di sini langsung kelihatan 17.21.52. Apakah yang terjadi ketika kita enter? Nah, oke, 5.21.52. Kenapa nggak jadi 17 di sini? Karena gue pakai lainnya apa? AM, PM. Jadi kalau dia pakai sistem 24 jam, dia akan tetap nih 17.21.52. Langsung kelihatan jam, menit, detiknya langsung dikonversi sesuai yang ada di format Microsoft Excel. Kayak gitu, Brosis. Nah, selanjutnya Brosis bisa double klik di pojok kanan bawah untuk nerapin ini di seluruh bagian atau di seluruh kolomnya. Tinggal di klik, double klik ya di pojok kanan bawah. Nah, akan langsung kelihatan tuh si 8.10 PM dia akan tetap 8.10 PM tambah 00 karena formatnya sesuai dengan format yang kita inginkan ya. Jadi dia pakai detik juga 00 karena di data mentahnya atau data awalnya tidak ditunjukkan spesifik detiknya. Otomatis dia didatakan sebagai 00 PM. Detiknya 00 PM. Kemudian 14.05.2021, kemudian jamnya 11.20.35. Nah, karena kita pakainya itu time, otomatis dia akan mengambil data time doang, date-nya nggak diambil. Nah, di sini kan udah spesifik tuh 11.20.35, maka akan langsung juga tertulis 11.20.35 AM. AM karena dia di bawah jam 12 siang, kayak gitu. Kemudian di sini 20 Juni 2021. Jadi 20 Juni 2021 jam 20.15. Nah, di time-nya akan ditunjukkan sebagai 8.15 PM karena dia di atas jam 12 siang. Otomatis dia masuknya di PM dan 20 itu kan 8 ya kalau di perhitungan 12 jam. Maka munculnya 8.15 PM. Kemudian ada date yang dan gabungan date dan juga AM nih. Nah, 8.2.21 jam 11.41. Yang diambil adalah time-nya doang gitu. Jadi ketika ada cell yang dia merupakan gabungan dari date dan juga time, maka akan diambil time-nya doang ketika kita pakai rumus time. Kalau misalkan dalam date dan juga time kita pakai rumus date, maka yang diambil adalah data date-nya saja, time-nya diabaikan gitu. Nggak ditunjukin di cell yang menggunakan rumus itu. Kayak gitu. Jadi mudah banget cara menggunakan time value. Nah, data yang mentahnya itu, data mentah ini akan dirubah, dikonversi menjadi data yang dikenali atau yang distandarkan di Microsoft Excel. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita melangkah ke ISO week 6. Apa ini ISO week 6? Nah, ISO week 6 adalah satu rumus yang menampilkan nomor minggu ISO dari tanggal tertentu. Jadi gini, hitungannya, kan minggu tuh, jadi kan satu bulan itu ada 4 minggu. Kalau ada 12 kali 4 itu kan 48. Nah, tapi kan nggak semuanya tuh dalam satu bulan ada 4 minggu. Nah, ada yang 5 minggu, maksudnya totalnya bisa hampir mendekati 5 minggu. Nah, itulah fungsi dari ISO week 6. Kita ingin mengetahui minggu keberapa sih tanggal ini gitu. Nah, kita bisa pakai rumus ISO week 6. Sintaksnya itu ISO week 6 kemudian dalam kurung tanggalnya. Nanti akan didetek dia minggu keberapa. Contoh nih, gue udah punya data di sini dari Januari 2018 sampai dengan 25 Desember 2018. Nah, ini gue mau cari misalkan 1 Januari itu merupakan minggu keberapa nih di tahun 2018. Gue tinggal isi saja ISO week 6. Oke, langsung double klik di sini juga boleh pilih date-nya. Nah, date-nya bisa Brosis ketik atau juga bisa pilih sesuai referensi. Karena gue udah punya data referensinya, gue pilih di data referensi. Di sini gue contohin di C14, tinggal tutup kurung, kemudian enter.
Oh, 1 Januari 2018 itu merupakan minggu pertama ternyata brosis. Nah, kalau kita logika juga, oh benar nih, berarti 1 Januari masuknya di minggu pertama. Nah, cara kedua selanjutnya adalah kita bisa menggunakan masuk di formula date and time, cari ISO week 6. Mana tuh ISO week 6? Oh ini. Klik, kemudian nanti dia akan muncul tuh pilihan date. Nah, mau ambil referensi di mana atau mau ketik boleh, bisa langsung. Nah, karena di sini gue punya data referensi, jadi gue pilih tanda panah ke atas, kemudian gue pilih sel referensinya. Nah, sel referensi di C15. Oke, itu adalah 5. Kita oke. Oh, ternyata 1 Februari 2018 itu termasuk pekan kelima pada tahun tersebut. Seperti itu, brosis. Nah, misalkan brosis mau terapin ini, mau terapin rumusnya di seluruh kolom yang ada di data brosis tinggal pilih klik, double klik di pojok kanan bawah. Kayak gitu. Gampang banget kan? Gitu. Jadi itulah penjelasan gue mengenai date value, time value, dan juga ISO week 6 di kelompok rumus date and time. Nah, misalkan brosis masih bingung, bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu jawab sampai brosis bisa. Oke, sekian dulu dari gue kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Desainit. Thank you banyak brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Desainit.